Selamat pagi Jess. Sekarang jam 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pagi tadi malam jam 1 ya, jam jam 00.58 saya baru keluar dari Terminal 3. Saya habis selesai mengikuti free trip dari bisnis yang saya jalankan, yang mesinnya otomatis membuat perdagangan beli jual, dan saya menjalankan bisnisnya namanya multi level marketing, karena memang bisnis yang paling enak itu ya multi level marketing, Jess. Ya, kamu kalau sudah usia-usia kayak saya, mau dapat pesangon, mau buat bisnis, ya lebih baik kamu berpikir 7.000 kali. Karena apa? Karena membuat bisnis tidak segampang cocok Mario Teguh. Ya, tidak segampang cocok itu semua ringin. Kenapa ya? Karena membangun bisnis itu, membuat bisnis itu bukan hanya butuh punya duit, bukan, tapi smarting otaknya juga harus punya. Dan kemudian kamu harus punya sistemnya, membangun sistemnya. Yang paling mahal itu kan menciptakan sistem. Itu yang paling mahal. Ya, semiliar nggak cukup kalau kamu menciptakan sistem. Pengalaman 5 tahun nggak cukup untuk kamu punya sistem. Makanya membuat bisnis itu nggak gampang. Nah, saya trainer atau motivator yang seringkali dipanggil untuk memotivasi teman-teman yang pensiun. Nah, sebelum pensiun, saya seringkali diminta untuk menyampaikan satu materi yang hubungan dengan beautiful life, indahnya hidup. Dan saya melihat potensi-potensi yang terjadi adalah orang-orang yang punya duit ketika dia pensiun, dapat pesangon, dalam waktu 3 bulan sampai setahun pertama ludes duitnya. Itulah sebabnya kenapa orang yang pensiun 70% mereka mencari kerja lagi. Ya, karena duit pensiunnya habis dibuat bisnis yang nggak tahu itu bisnis apa tidak. Ya, nah yang paling gampang adalah kamu mencari sebuah multi level marketing. Kamu menggunakan modal yang sangat murah. Saya 1 tahun yang lalu bertemu dengan Pak Mendrova. Setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu ya? Setahun yang lalu saya ketemu dengan Pak Mendrova dari Nias. Beliau pensiunan, punya duit karena pensiun, dan kemudian beliau melihat teman-temannya ludes duitnya karena pensiun dipakai untuk bisnis. Nah, ketemu sama saya, sama-sama dia dari Nias ke Medan, dan saya dari Jakarta ke Medan. Ketemu sama beliau di airport Medan, itu namanya itu, yang baru, bukan yang di Polonia ya. Saya tunjukkan sama dia, pakai duitmu 25 juta Pak, beli mesin software, lalu Bapak menabung dalam bentuk kripto, dan mesin ini colokin dengan tabungan Bapak. Nah, mesin yang dibeli sama beliau 25 juta, sampai detik ini beliau masih belum menjalankan bisnisnya. Hanya membeli mesinnya dan kemudian dicolok dengan rekening kriptonya beliau. Ada sekitar berapa persen? 10% atau 20% dari uang hasil pensiunannya dia dimasukkan ke dalam rekening beliau. Dan kemudian mesin ini membuat pekerjaannya. Beliau mengamati duitnya Pak Mendrova ada berapa di rekeningnya, dan kemudian mesin ini membeli aset dan kemudian menjualnya, membeli aset dan kemudian menjualnya, terus begitu rupa. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu di Zoom, dan beliau mengatakan bahwa dia udah untung banyak banget, 100% untung, Jess. Beliau sempat ngomong sama istri saya, ya, dia bilang, apa saya masukkan semua ya Bu? Gitu. Dan kemudian istri saya bilang, boleh aja kalau Bapak nekat, karena memang dibutuhkan keberanian untuk itu. Ya, kalau teman-teman Singapura mah paling jelek 10M masuk ke situ. Ya, ada teman di Borneo masuk sekitar 2M masuk ke situ. Ya, mereka udah mendapatkan keuntungan. Paling jelek 1 tahun mereka mendapatkan keuntungan itu no debat, no hoax, itu dan terverifikasi dengan baik 70-90%. Terverifikasi dengan baik.
Saya dalam waktu 1 tahun 10 bulan saya dapat 210%. Hari ini saya melihat hampir 230%, ya. Dan modal 10.000-nya saya udah ambil dan menjadi akunnya anak saya, menjadi akunnya istri, menjadi akunnya cucu. Itu yang saya sudah kerjakan di situ. Nah, hari ini saya kasih tahu tanggal 9, ya, karena kemarin tanggal 8 baru pulang dari Thailand, dapat trip jalan-jalan gratis dari produk multi level itu. Saya mencapai double eksekutif dan saya mendapat hak untuk jalan-jalan ke Eropa. Ya, kemarin karena saya mendapat hak bisa mensponsori 5 orang yang masuk dalam pro, nah saya mendapatkan satu trip ke Asia, ke Thailand kemarin saya ikut lagi. Nah, jadi semuanya bisa dicapai. Dan hari ini saya mau kasih tahu yang kemarin ribet banget sama saya, ya, dan kemudian ujungnya dia ketakutan sehingga dia tidak berani bergabung dan menakut-nakuti dirinya. Saya bilang yang namanya sebuah investasi atau yang namanya sebuah perdagangan, kamu harus beli di harga murah dan jual di harga tinggi. Itu namanya perdagangan. Kalau kamu beli di harga tinggi, maka kamu harus mencari harga tinggi berikutnya baru dijual. Yang betul kan seperti itu. Nah, kamu zong. Ketika kemarin Bitcoin turun sampai ke 78, Bitcoin turun sampai ke 73, kamu maki-maki saya. Saya bilang, nggak usah ditakutkan karena Bitcoin pasti naik. Kenapa? Karena sudah ada polanya. 1 tahun setelah halving, Bitcoin pasti ngepump. Dan sudah terjadi 1 tahun setelah halving, bahkan sebelum halving, dari 50.000 harga Bitcoin ngepump sampai ke 73.000, itu sebelum halving. Halving 20 April tahun 2024, Bitcoin malah turun, ya, dia terjun bebas. Tapi yang namanya setwise itu akan terjadi, makanya mesin itu akan bekerja dengan maksimal. Karena yang namanya investasi dengan kripto, ya jangan kamu kayak piara tuyul, Jess. Jangan kamu berpikir untung, tapi lupa prosesnya. Nggak gitu caranya, ya, nggak begitu caranya. Software yang namanya Moonbot ini, dia bukan, apa itu istilahnya ya, dia bukan mesin uang yang secara otomatis terus kamu buka untung, nggak begitu. Tapi ada hubungan dengan money management karena kamu nggak bisa menggunakan mentalmu kalau kamu main sendiri. Makanya serahkan kepada ahlinya, yaitu AI, expert advisor yang namanya Moonbot. Nah, kamu baru nyaman. Tutup aja softwaremu, dia akan bekerja secara otomatis dan kamu nggak perlu khawatir. Nah, buktinya hari ini apa yang terjadi? Yang kemarin maki-maki saya, yang kemarin ngata-ngatai saya, nggak gabung nggak apa-apa, saya masih cari yang lain, teman siapa yang bisa diajak, nggak apa-apa. Tapi hari ini kamu, aduh kenapa, nggak mau dengar Pak Jess, nggak mau dengar Pak Effendi, ya itu kan hakmu, bukan hakku. Kalau hakku ya aku mengerjakan untuk diriku sendiri. Dan saya mau kasih tahu tanggal 9 Mei 2025 Bitcoin tembus tadi pagi jam 7 $103.000. Ya kalau kamu udah kayak begitu gimana tuh? Nyesek kan? Aduh tahu gitu. Itu perkataan tahu gitu itu selalu muncul belakangan, Jess. Kayak kemarin, wah mas, harganya naik. Loh jangan beli waktu naik, beli waktu harganya drop, beli waktu harganya di bawah. Nah itulah kebiasaanmu, FOMO, ikut-ikutan sampai semua toko emas diserbu, duitnya dihabiskan buat beli emas. Ya kamu nggak tahu caranya ya. Terus kemudian sok tahu ya, ikut-ikutan, dikasih tahu nggak mau tahu ya. Sekarang nyalahin orang. Sekarang harga emas turun, toko emas yang beli emas dibanting-bantingin, dibuang-buangin emasnya, berkata harganya turun, katanya harganya naik. Ya sudahlah, kamu nggak ngerti cara investasi gimana, Jess. Saya kasih tahu, mumpung masih bisa diperjuangkan, ya, biarkan investasi berjalan dengan baik. Kamu nggak usah pusing, karena 4 tahun sekali pasti harganya ngepump. Yang penting kamu cari duitnya bagaimana supaya duit itu bisa dipakai untuk investasi. Itu yang paling penting. Nah, bisnisnya dijalankan kayak saya,
duitnya diputer.